kami dapat berkumpul di rumah-Mu dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mulai jalani ibadah pada malam hari ini. Dan Engkau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Teringat jemaat-jemaat belum hadir Tuhan. Mungkin mereka yang masih ada di perjalanan, bahkan yang ada di rumah Tuhan, percepat angka mereka Tuhan. Biarlah bersama-sama mereka rindu untuk memuji muliakan nama bersama dengan kami. Dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, kami akan memuji muliakan nama depan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan doa ini yang jauh kurang dari sempurna kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sama kita pada malam hari ini mau terima sukacita dari Tuhan Yesus. Kita dengan pujian terima sukacita saja. Terima sukacita sudah itu
segala pujian penyembah kami ya Tuhan boleh menjadi upah yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati yang sudah melakukan kami dalam pujian dan musik ya Tuhan. Kau berkati dalam masa mudanya, berkati dalam kuliahnya, berkati pekerjaannya, pelayanannya. Bila Kau juga memberkati keluarganya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, segala kebutuhan-keperluannya bila Tuhan cukupkan. Dan kami akan mendengar sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan mendengar sabda firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang hamba-Mu benarkan, bila benar berasal yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui Juru Selamat yang hidup kami sudah berucap syukur kita kepada Tuhan. Di situ kita tahu bahwa ada pengharapan dalam kita hidup dalam manusia ini. Yang kita utamakan adalah pengharapan. Kalau kita tidak memiliki pengharapan dalam hidup ini, maka banyak hal, banyak orang yang putus asa, ya, akhirnya mati bunuh diri. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang atas dari segala pengharapan. Dikatakan dalam pujian tadi, sekalipun aku dalam lembah kekelaman sekalipun, tetapi kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita percaya bahwa kita akan mendapatkan pertolongan. Yakin ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oleh sebab itu di sini saya mau belajar bersama-sama bahwa di dalam kehidupan kita memiliki pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Tuhan. Setelah Yesus datang ke dunia, ya, dia memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Tetapi bukan sekedar datang kelahirannya, tetapi dengan kematiannya memberikan kita arti bahwa kita ini ditebus dengan harga yang sangat mahal, ya. Dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu adalah satu pengharapan dalam kehidupan kita bahwa segala dosa-dosa kita sudah ditebus, dan kita percaya, ya, bahwa dengan penebusan Yesus itu memberikan kita pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya, di sini dikatakan bahwa kalau kita melihat Tuhan, ya, kita selama ini kita tahu bahwa kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita percaya. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Belum ada. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita. Kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak memiliki pengharapan. Oleh sebab itu, ya saudara-saudara, kalau kita berharap mungkin ya, cuma berharap, oh nanti saya itu mau pergi ke sana, saya akan mendapatkan ini, ya. Itu pengharapan yang sudah nyata, bahwa nanti kita ke sana, kalau saya bekerja, ya, saya akan mendapatkan upah. Itu bukan pengharapan, tetapi kepastian, ya, saudara. Kalau saya berjualan, ya, kayak Margareta, ya, kalau dia tidak berjualan 2 hari, dia tidak dapat uang, ya, karena waktu itu dia sempat sakit, tapi dia tidak ada jualan, dia bilang aku tidak dapat uang, ya itu pasti tidak akan dapat uang kalau kita tidak bekerja. Tetapi dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan kita percaya, kita membawa hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu Tuhan sudah menilai kita, ya, memberikan kita kepastian kita diselamatkan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan keselamatan itu, karena di sini dikatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, ya. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan karena keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita percaya bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti memiliki pengharapan. Oleh sebab itu jangan dalam kehidupan kita jangan pernah berputus asa, ya. Kita mau tetap semangat dalam Tuhan. Dikatakan dalam Yosua 1 ayat 9, ya. Yosua 1 ayat 9 bisa katakan kita hatimu supaya Tuhan itu menyertai kita. Kita baca di dalam Yosua, ya. Yosua ayat 1 pasal 1 ayat 9. Di sini dikatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, di sini dikatakan bahwa jangan kecut, jangan tawar hati dalam hidup ini, karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu pengharapan yang pasti, ya. Kalau anak berharap kepada orang tua mungkin tidak pasti, ya, karena orang tuanya tidak mampu, ya. Mungkin, ya, anak berharap nanti saya bisa sekolahkan sampai S3. Tapi kalau orang tuanya tidak mampu, ya tidak bisa, ya, sebatas orang tuanya mampu. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia mampu karena Dia memiliki segalanya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, ya, kalau kita manusia, ya, selalu
perlu kita memiliki pengharapan. Jangan pernah berputus asa dalam hidup ini ya saudara-saudara ya. Khususnya kaum muda. Ada orang yang berkata begini, saya loh tante ya, dari muda sampai tua saya ini kok susah terus ya, rasanya kok hidupku susah terus. Saya percaya ya saudara-saudara, kalau kita terus teguh di dalam Tuhan, saatnya mungkin kita ini tidak mengalami kebahagiaan seperti kita harapkan. Tetapi kalau kita setia, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa anak cucu kita ini akan perkasa di bumi. Benar saudara, kita yang akan diberkati, tetapi kita percaya keturunan kita diberkati. Saudara percaya. Oleh sebab itu, di saat kita menghadapi persoalan, di sini katakan kuat, teguh, iman kita percaya kepada Tuhan, kita tetap kuat, kita tetap teguh, karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Dikatakan dimanapun engkau pergi, Tuhan ada. Dalam keadaan apapun kita mengalami hidup ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu adalah satu pengharapan ya saudara-saudara, pengharapan yang pasti. Dikatakan bahwa pengharapan kita tidak pernah hilang karena Tuhan ada menyertai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di sini dalam firman Tuhan juga dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, Mazmur 18 ayat 17 ya, Mazmur 18 ayat 17 dikatakan ketika aku dalam kesesakan ya, ketika kita dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan. Berseru dengan cara bagaimana? Ya saudara-saudara, kita berseru dalam cara kita berdoa, bersujud, meminta kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Dia sanggup mengubah air mata menjadi sorak-sorai. Dia sanggup, dikatakan dalam firman Tuhan ya, air itu diubah menjadi anggur. Jadi kesusahan kita digantikan ke Tuhan dengan sukacita. Dikatakan bahwa ketika aku dalam kesesakan, dalam Mazmur 18 ayat 17 dikatakan bahwa ketika aku dalam kesesakan, mari kita berseru pada Tuhan. Dia adalah pengharapan yang pasti dalam kehidupan. Kita mengalami kesesakan, kita berputus asa. Saat ini banyak orang yang berputus asa. Ibu-ibu percaya, bapak-ibu percaya, yang di Bekasi itu ya saudara-saudara, kita beruntung di Surabaya ini ya. Kalau kita lihat ya, rumahnya itu dipenuhi dengan banjir, pasti mereka putus asa ya. Aduh, semua barang yang mungkin dikumpulkan dengan begitu susah ya. Kalau kita punya rumah ya, pastinya saya pernah kita punya ya rumah tangga, mungkin dari baru kita beli sedikit demi sedikit. Tapi begitu Tuhan mau mengizinkan seperti di Bekasi, habis lenyap ya. Pasti kalau TV, mobil hanyut saudara-saudara. Kalau beli kan susah sekali ya. Kalau mau beli mobil susah sekali ya. Tapi kalau Tuhan izinkan, itu begitu gampangnya. Oleh sebab itu jangan kita berputus asa, kita berpengharapan saja kepada Tuhan. Katakan bahwa ketika aku berputus asa ya, aku berseru kepada Tuhan ya, dan kita percaya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dalam Bilangan 22 ayat 26 dikatakan, berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah pada suatu tempat yang sempit tetapi tidak ada jalan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita tetap percaya bahwa di saat kita berseru kepada Tuhan, meskipun jalan kita susah, meskipun sepertinya kita tidak pada pengharapan dalam hidup ini ya. Saya seringkali berpikir seperti ini, Tuhan kayak apa ya? Saya sekarang kalau itu merenungkan saudara saya merenungkan Tuhan itu baik. Betapa penderitaan ya, betapa kesusahan dari dulu saya alami ya, saya lewati dan puji Tuhan. Kalau sekarang sampai seperti saat ini adalah kemurahan ya. Aku berseru kepada Tuhan. Dan yang pasti, kalau kita mau memiliki pengharapan dalam Amsal 24 ayat 10, di sini katakan, jika engkau tawar hati ya. Di saat kita mengalami kesesakan, kita tawar hati dalam Amsal 24 ayat 10, maka lemahlah kekuatanmu, kecillah kekuatanmu ya. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan, maka kita tidak boleh tawar hati ya. Kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 ya, Ibrani 11 semua pasti sudah tahu ya. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya saudara-saudara. Jadi kalau kita memiliki pengharapan,
kita harus memiliki iman, ya. Kita percaya masa depan saya tidak seperti saat ini, pasti akan lebih baik, ya. Dalam firman Tuhan dikatakan kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong kita, dan masa depan kita dikatakan bahwa kita akan menjadi kepala. Kepala itu bukan wah nanti kita jadi kepala besar, ya, bukan. Nanti kita akan semakin diberkati. Jadi saya kalau bilang sama Margareta, nggak apa-apa, sabar, ya. Orang yang punya pengalaman, ya, ada banyak pengalaman buka restoran itu bukan 1-2 hari selesai terus rame, enggak. Biasanya cukup harus dengan kesabaran, ya. Sabar, pasti nanti akan diberkati. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita dalam menghadapi kehidupan ini, jangan kita ini cuma maunya langsung, ya. Saya bekerja di tempat orang, saya pingin langsung saya jadi kepala, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Pasti ada tahap yang harus kita lalui. Demikian juga dalam kita mengiring Tuhan, ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Kalau kita setia, tambah sungguh-sungguh, tambah taat kepada Tuhan, pasti kehidupan kita akan semakin diangkat oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan cuman ya pokoknya ketok moto gitu, ya, pokoknya bisa dilihat aku anak Tuhan, ya, pokoknya dilihat aku di gereja, terus aku nanti akhirnya dapat apa gitu, itu tidak akan ada artinya. Tetapi kalau kita datang dengan satu kerinduan kita untuk memuliakan nama Tuhan, kita mau dekat kepada Tuhan, kita mau melekat kepada Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, kita percaya janji Tuhan kita akan alami dalam hidup ini, ya. Nah, oleh sebab itu harapan sejati di dalam Tuhan itu pasti, ya. Harapan sejati datang dari Tuhan. Dia adalah pencipta segala sesuatu dan termasuk pengharapan. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia adalah pohon. Yang sejati datang dengan kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada pengharapan, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kaum muda, ya, kita sekolah tidak memiliki pokoknya aku sekolah aja, tapi tidak niat, ya, tidak saya harus memiliki nilai semangat, ya, saya harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari teman-teman saya harus dapat nilai sekian, ya. Saya ingat ini kalau masalah nilai, ya, waktu Ronald masih kecil, ya, papanya ini kalau dapat 8 aja dipukuli, saudara, karena dia bilang anakku bisa, pasti, kenapa enggak? Kalau sampai nggak dapat 10, kok dapat 9, dapat 8, ya. Karena apa? Dia tahu, papanya tahu bahwa anaknya bisa. Lalu sebab itu di sini dikatakan kita ini tahu, kita mampu, kita bisa. Tetapi kenapa kita tidak mau berjuang? Kita bisa melayani. Saya di tempat di Penekajan itu ada seorang ibu, ya, kalau disuruh pimpin pujian, aku tidak bisa. Suruh doa, aku tidak bisa. Akhirnya kita dorong. Tidak apa-apa, biarpun sepatah 2 kata bisa. Biarpun mungkin pujian tidak bisa masuk di nadanya, tidak apa-apa, belajar aja. Nanti saya yang bawa akan mendukung suaranya, ya. Tapi waktu demi waktu, ya, dia mulai belajar. Akhirnya apa? Sekarang bisa WL, ya, bisa mimpin, bisa apa dan lain sebagainya, bisa berdoa panjang, ya. Biasanya kalau berdoa cuma terima kasih Tuhan, saya mau dengar firman Tuhan, sudah amin, gitu, ya. Tapi sekarang sudah panjang. Karena sudah dilatih, ya, mulai dilatih. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita dilatih, mungkin kita tidak biasa bangun pagi untuk doa pagi. Biasanya bangunnya siang-siang, ya. Kita belajar untuk kita bangun lebih pagi lagi untuk bagaimana kita bisa ada waktu untuk dekat sama Tuhan. Kalau biasanya mungkin, ya, malas lah, lebih baik tidur, mulai belajar. Ya, saudara-saudara, dalam Roma 4:15 ayat 13 di sini dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Ya, saudara-saudara, di sini adalah permohonan dari kita semua bahwa biarlah Allah yang sumber pengharapan itu memenuhi kita semua, ya, dengan segala sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ibu-ibu, anak-anak kaum muda semua, dalam hidup ini yang pasti kita ingin sukacita.
Yang pasti kita ingin bahagia. Siapa yang nggak ingin bahagia? Kita masuk rumah tangga, kita ingin bahagia. Ya, kita masuk kerja, kita ingin yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, tapi kalau kita kerja terus mungkin teman-temannya tidak menyejahterakan, ya teman-temannya mungkin sikut-sikutan, ya itu tidak ada kesejahteraan, ya. Tapi kalau kita punya kerjaan, ya kerja terus temennya itu bisa, ya kita tidak kong kali kong, ya, tapi saling mendukung dalam bekerja, itu pasti ada sukacita, ya. Kalau kita ini dalam rumah tangga, ya suami istri saling mengerti, saling bukan istrinya keras, suaminya kalah, ya, bukan suaminya kalah, suaminya keras, istrinya kalah, enggak, saling, ya, saling di situ. Maka di sini dikatakan ada damai sejahtera, ya, yang akan ada dalam setiap kehidupan kita. Karena harapan adalah sebuah anugerah. Dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Di sini dikatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetapi kalau kita berharap kepada teman, berharap kepada orang sesama, kita pasti seringkali kecewa, ya. Saya tadi ngomong-ngomong sama si Riris, ya. Saya pikir selama ini wah dia senang sekali karena ada temennya, terus ada temennya di sana kerjasama, itu pasti senang, ya, pasti senang. Tapi setelah diceritakan saya pikir oh iya, ya, itulah kalau kita berharap kepada manusia pasti kita kecewa. Tetapi kalau kita dikatakan bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, itu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu jangan bersandar kepada manusia, jangan berharap kepada manusia, itu sangat mengecewakan. Tetapi biarlah kita berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengubah hati orang yang dekat sama kita, itu pasti dia akan menjadi baik, ya. Dia pasti, ya, tidak terduga. Yang tadinya mungkin kurang baik, kita berharap, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan ubahkan. Dan kalau Tuhan mengubahkan, Tuhan akan jadikan yang baik. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itulah yang menjadi sukacita kita di dalam Tuhan, ya. Sukacita kita melimpah di dalam Tuhan kalau kita berharap sama Tuhan. Ya, saya seringkali berpikir begini, ya, Tuhan, hari-hari ini, ya, saya sampai ketawa-ketawa sendiri, ya, dengan harapan nanti saya nanti dapat banyak. Ternyata barangnya banyak, tapi yang beli nggak ada, gitu, ya. Saya simpen barang banyak di kulkas itu sampai penuh, sampai saya beli freezer penuh, ya. Ternyata nggak ada yang beli. Akhirnya saya ini orangnya sampai si Ronald bilang, Mama itu orangnya nggak sabaran. Ya itulah seperti saya. Saya kalau ada sesuatu yang sia-sia saya kasihkan orang dan saya jual dengan harga yang murah. Saya jual murah, ya. Tapi ternyata sekarang yang pesen banyak malah barangnya yang nggak ada. Ya, jadi dulu barangnya ada, yang beli tidak ada. Sekarang yang beli banyak, barangnya tidak ada. Ya, itulah saudara-saudara, berharap kepada manusia, berharap pada keadaan. Tapi biarlah kita mau berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, semuanya pasti diatur oleh Tuhan dengan baik, ya. Diatur baik oleh Tuhan. Tapi kalau kita berharap kepada kenyataan, tadi saya katakan, saya kenyataan ini loh seperti ini, gitu loh. Oh, barangnya banyak, pasti yang beli nanti banyak. Ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau kita berharap, nanti ini loh, bakalan ini loh, ya. Nanti bakalan rame, ya. Ternyata tidak seperti itu, ya. Jadi biarpun pembelinya banyak, tapi kalau barangnya tidak ada, ya bodoh aja, gitu, ya. Sama aja, ya. Di dalam Yesaya 41:13. Sebab inilah Tuhan Allahku yang memegang tangan kananmu, ya Yesaya. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, sebab akulah yang menolong engkau, ya.
Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu akan memegang tangan kanan kita, ya. Dengan Dia akan memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu jangan takut, ya. Sebab itu saya berkata begini, saya mau bui ketawa-ketawa sama-sama. Ya sudahlah, apa katanya? Saudara, sebagai ayat terakhir dikatakan bahwa Amsal 23 ayat 18, Amsal 23 ayat 18, sesungguhnya ada harapan bagimu dan harapanmu tidak akan hilang, ya. Saudara-saudara sekalian, kita berharap kepada Tuhan dan kita percaya harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang, ya. Kita percaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita percaya kita diselamatkan, jangan sia-siakan keselamatan itu. Jangan buang keselamatan itu karena masalah yang kita hadapi. Jangan buang masalah itu karena mungkin godaan orang lain, ya. Tapi kita mau tetap percaya. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Bukan hanya keselamatan aja, selamat dalam dunia ini. Kita percaya kita dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ya meskipun banyak rintangan, saudara-saudara, rintangan silih berganti, masalah demi masalah. Saya juga melihat dan alami, ya, masalah demi masalah kita hadapi. Tetapi kita percaya kita memiliki Tuhan yang dari pohon dan segala pengharapan. Di sini dikatakan dalam ayat yang terakhir tadi bahwa sesungguhnya ada harapan. Jadi mungkin, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak mungkin, ya, sepertinya Tuhan kok seperti ini, ya, kok sekarang susah, ya, susah seperti ini. Jangan pernah khawatir, karena Tuhan adalah pengharapan dan pengharapan kita tidak pernah hilang. Kalau kita pengharapan kita hilang, larinya seperti orang dunia. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita dan masa depan kita adalah masa depan yang ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
kami, ibadah umum tengah minggu hari ini. Kau sudah tolong pimpin dari awal sampai akhir melalui pujian penyembahan, melalui firman Allah. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah diingatkan bahwa sungguh pengharapan kami itu pasti ada. Pengharapan kami tidak akan hilang Tuhan. Selama kami terus berharap kepada Tuhan, dengan iman kami percaya harapan kami nanti satu waktu akan berubah menjadi satu kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati semua yang sudah melayani malam ini, dari song leader, bahkan juga singer, pemain musik yang sudah menangani LD proyektor, penerangan listrik, sound system, dan semua yang sudah di bagian pelayanan, petugas kolektan, bagi hamba-Mu, Ibu Gembala yang sudah jadi berkat dari firman Allah. Engkau terus berkati Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu, pengurapan Tuhan ada dalam setiap pelayan Tuhan yang ada, untuk semakin hari semakin indah, semakin bersuka cita dalam melayani. Berkat-berkat Allah ada menyertai. Khususnya kami berdoa hari ini buat saudari Marsha Tuhan, yang saat ini melayani sebagai singer, dan hari ini berhari ulang tahun yang ke-15 tahun. Tuhan, berkati Marsha dalam sekolahnya, di tengah-tengah pergaulan sehari-hari, di masyarakat, di keluarga, bahkan juga di dalam Marsha belajar melayani. Tuhan, Kau berkati masa depannya boleh berhasil Tuhan, dan di dalamnya biar Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Berdoa juga buat jemaat Tuhan yang tidak hadir mungkin karena sakit, di mana mereka berada lawat jamah. Sembuhkan Tuhan, pulihkan yang masalah rumah tangga, masalah keluarga, urusan rumah tangga, bahkan juga menyangkut pekerjaan, atau mungkin anak-anak kami juga yang menghadapi sekolah, bahkan kuliah. Tuhan, Engkau sumber pertolongan. Engkau beri jalan keluar, Engkau beri pertolongan Tuhan, dan mereka boleh berhasil, semakin berhasil lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu berjalan ini, baik di GPD Navia dalam perumahan ini maupun di GPD Sangkakala Kupang Kerajaan, semua kegiatan sampai pada ibadah raya kami minggu pagi dan sore, dan semua Tuhan campur tangan. Biar di dalamnya Tuhan diagungkan, dan semua jemaat semakin setia, sungguh-sungguh ada semangat untuk cari Tuhan. Berkat-berkat Allah ada menyertai. Rinduan panitia, persiapan-persiapan untuk Jumat Agung, Pasca, bahkan sampai retret di bulan Juni akan datang. Tuhan tolong, kalau apa yang dibutuhkan Kau cukupkan semua. Dan jemaat, baik jemaat Sangkakala, jemaat Nafiriala, bahkan para simpatisan mungkin ada yang ingin bersama-sama bergabung untuk mengadakan retret. Tuhan tolong semua, dan Kau campur tangan segala apa yang dibutuhkan, Tuhan yang cukupkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Berdoa juga bangsa negara, situasi keadaan kondisi hari-hari ini Tuhan tolong. Kemelut demi kemelut yang terjadi, Tuhan tolong supaya cerahkan cara berpikir pemerintah kami, Presiden lagi seluruh menteri, untuk membawa Indonesia kepada kesejahteraan, keadilan, makmur bersama di mana-mana tempat. Dan ya Tuhan, dipermuliakan gereja-gereja, pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan tolong, ya sudah juga beberapa daerah di Indonesia ini, di Jawa Barat, di Bekasi khususnya, beberapa hari lalu mengalami banjir besar. Tuhan tolong, ada banyak korban dan sebagainya, kendaraan-kendaraan, rumah-rumah hancur dan sebagainya. Tuhan, Engkau tolong. Di antara mereka mungkin ada anak-anak Tuhan, ada gereja-gereja juga yang terdampak dengan bencana ini. Tuhan tolong kuatkan mereka tetap berharap akan pertolongan Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan diagungkan. Terpuji nama-Mu, kota kami Surabaya, Jawa Timur, ya semua dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ampuni salah dosa kekurangan kami, ampuni Allah bersama pada kami. Dan saatnya kami akan pulang, kami bawa berkat. Setelah sedang cuma kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat damai sejahtera, pertolongan, perlindungan daripada Allah Bapa, keselamatan, perhatian, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian. Rumah tangga keluarga umat-Mu diberkati mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan kembali, sampai selama-lamanya. Kami akhiri doa, kami akhiri ibadah tengah minggu ini. Kami pulang dengan berkemenangan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
glory